serta Bapa dan Roh Suci, mulialah kekal abadi. Amin. Kami bangun pagi jam 4.30, jam 5 ibadat, dilanjutkan dengan meditasi dan misa. Hari Senin, Pater Hans dari SVD. Hari Selasa, para Imam Karmel. Hari Rabu, Pater Rogasionis. Hari Kamis kembali ke Pater Hans. Hari Jumat juga Pater Hans. Dan hari Sabtu, Pater dari Karmel. Kongregasi Suster-Suster Karmelit Institut Bunda Karmel adalah sebuah kongregasi kepausan yang didirikan oleh Beata Maria Teresa Skrilli pada tanggal 15 Oktober 1854 dengan nama Congregazione delle Suore Carmelitane Istituto di Nostra Signora del Carmelo, atau yang diinisialkan dengan INSC. Beata Maria Teresa Skrilli lahir di Montevarchi, Italia pada tanggal 15 Mei tahun 1825. Ia adalah putri kedua dari Bapak Ireneo Skrilli dan Mama Serafina Kekuchi. Kelahirannya sebagai putri kedua dalam keluarga tidak diterima baik oleh ibunya, karena ibunya menginginkan ia untuk terlahir sebagai seorang anak laki-laki. Karena ketidakpuasan dari mamanya ini, maka Maria kecil selalu mengalami penderitaan. Sejak kecil sampai dengan ia bertumbuh dewasa, penderitaan-penderitaan ini menjadi salib baginya. Beata Maria Teresa Skrilli mendirikan kongregasi ini dengan mengambil spiritualitas atau semangat hidup Ordo Karmel dan juga spiritualitas Skrilli. Spiritualitas Karmel yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan atau karya pastoral. Spiritualitas Skrilli adalah spiritualitas salib, yaitu menghayati penderitaan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Setelah misa jam 7, kami sarapan pagi, tetapi kami yang bertugas di sekolah dan juga yang masih berkuliah, sarapan duluan sebelum jam 7. Sudah sarapan lebih dulu? Ya, Mau ke kampus? tidak ke sekolah. Oh, ke sekolah. Tiketnya. Oh. Kalau yang di sekolah tuh lebih dulu? Iya. Ini Pak. Kenapa kalian sarapan duluan? Mau ke sekolah. Sekolah dulu? Di depan. Oh. Tugas apa di sekolah? Jadi guru? Iya. Anak-anak ada anak-anak. Siapa yang masak dan menyiapkan? Oh ya. Untuk cerita. Nah, jadi kalau untuk tugas masak dari hari Senin sampai hari Jumat itu adik-adik aspiran dan postulan dengan alasan kami para suster semua sibuk. Ada yang bekerja di sekolah dan juga ada yang kuliah. Untuk hari Sabtu dan Minggu itu kami para suster yang memasak. Sampai ada yang terguling. Tidak ada lauk makan. Ya. Makan Makan begitu tidak ada sih. lauk. Makan pagi tidak ada lauk. Oh, biasa begitu? Ya. Makna makan bersama itu persaudaraan.
Di meja makan tuh kami bisa bercerita tentang bagaimana pengalaman kami masing-masing, terlebih khusus bagi kami yang di sekolah dan juga yang di kampus. Di situ kami bercerita bagaimana keseharian kami di sekolah, misalkan dengan anak-anak, banyak keunikan-keunikan yang terjadi, entah itu hal-hal yang mengecewakan, hal-hal menyakitkan, maupun hal-hal yang membahagiakan. Di situ kami bisa bertukar pendapat, cari solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sedang kami hadapi. Ketika menyambut komuni, tubuh Kristus menyatu dalam tubuh, menjadi daging, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita darinya. Sesudah bersatu dengan Kristus, Sang Roti Hidup, kita dipanggil dan diutus menjadi roti kehidupan bagi sesama dan alam semesta. Kenapa tidak pakai seragam? Apa? Kenapa tidak pakai? Hah? Oh begitu? Pakai rompi atau apa begitu tidak juga? Kah? Misi utama dari Kongregasi Suster-Suster Karmelit Institut Bunda Karmel adalah di bidang pendidikan. Mendidik anak-anak dari usia dini hingga remaja. Sehingga di banyak komunitas suster-suster INSC, para suster melayani di bidang pendidikan, yaitu di sekolah. Kongregasi kami masukkan wilayah Keuskupan Maumere pada tahun 2008. Sebelumnya kami menyewa kontrakan di Jalan El Tari. Saya ingat kami mau bantuan dari Pater Karmel juga. So mereka yang bantu tinggal di sini, dapat rumah kontrak di sini di Maumere, Jalan El Tari. Nanti beli tanah di sini ke Pande. Bantuan dari Pater Karmel juga. Pater Eman itu waktu itu Pater Eman ada di sini bantu untuk semua, dan Pater John Jawa ingat. Ada Pater lain juga bantu banyak ini. Mulai komunitas di Maumere ini. Puji Tuhan akhirnya kami memiliki tanah sendiri di Berut. Peletakan batu pertama 30 Juni pada tahun 2010. Tanggal 15 Juli pada tahun 2012 diberkati oleh Bapak Skup Kerubim Pereira Swidi. Komunitas ini adalah komunitas induk. Komunitas kedua di Kupang, Keuskupan Agung Kupang. Komunitas di Santo Yosef Munde, Keuskupan Agung Ende.
Kalau foto ini para suster sedang berada di dalam kapela di komunitas Biara Santo Yosef, Pakicaka Munde, Nagekeo. Yang ini juga sama, ini di dalam kapela. Kalau foto ini berada di depan biara Susteran Karmel di Pakicaka di Munde. Kalau ini berada di depan biara. Ini para Berapa orang di sana? Iya, para suster yang bertugas di sana itu ada 6 orang, 3 senior dan 3 junior. Satunya kepala rumah, satunya bekerja di SMP Flos Karmeli Munde, satunya bekerja menangani PAUD. Komunitas Asrama Putri Monte Carmelo di Vericlau, dan komunitas Annunziata di Paroki Halebi. Selain di bidang pendidikan, para suster Karmel juga melayani di bidang kesehatan, yaitu di rumah-rumah sakit, lalu di panti jompo, melayani orang-orang tua, dan kemudian di bidang pastoral, melayani di paroki-paroki, kemudian juga mendampingi orang-orang muda. Kalau yang itu Mother General sekarang, Madre Maria Stella Marzano. Kalau yang sebelah itu ex-Mother General sebelum Madre Maria Stella, Madre Angelisa Spirandelli, orang Italia juga. Kalau yang sebelah ini, Madre Maria Teresa Natalini, itu juga ex-Mother General sebelum Madre Angelisa Spirandelli. Lalu yang ini, para suster India yang pernah bertugas di Indonesia. Mereka itu pioner, mereka itu perintis. Suster Maria Dolores Ninovea itu suster pertama Indonesia, orang Boawae, Flores. Setelah itu sudah ada berapa angkatan setelahnya itu. Dalam konstitusi artikel 90 sampai dengan 122 itu berbicara tentang tahapan-tahapan dalam formasi. Tahapan yang pertama itu masa aspiran, di mana dalam periode itu masa aspiran itu para calon mereka yang ingin untuk bergabung bersama kami di kongregasi ini, mereka datang ke biara, mereka melihat, setelah itu semacam search-in, mereka melihat dan mereka memutuskan. Ya, jadi ketika mereka sudah berada di biara, itu formasi mereka untuk tahap aspiran itu selama 1 tahun. Di dalam biara atau dalam jangka waktu 1 tahun itu mereka belajar penyesuaian di dalam hidup komunitas, belajar doa-doa dan juga hidup beradaptasi di dalam komunitas. Yang kedua itu tahap postulan. Di dalam tahap postulan ini mereka sudah dalam istilah kami di dalam biara itu, mereka sudah bagian dari kongregasi. Jadi mereka itu sebelum mereka masuk postulan, mereka menulis surat lamaran. Ya, jadi ketika surat lamaran mereka itu diterima, maka mereka diterima untuk menjadi anggota dalam kongregasi. Dan itu keseharian mereka di dalam komunitas itu mereka belajar tentang kehidupan ibu pendiri, mereka lebih belajar lagi tentang kehidupan komunitas, dan juga tentunya mereka belajar tentang bahasa Inggris, bahasa Italia, dan masih banyak hal lain yang mereka belajar.
suster-suster kongregasi ENC itu harus tahu berbahasa Italia dan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Italia? Bahasa Italia itu adalah bahasa kongregasi. Lalu bahasa Inggris itu karena kita itu adalah kongregasi internasional. Jadi kita tidak tahu besok lusa ditempatkan di mana. Sehingga wajib untuk tahu bahasa Inggris. Kalau bahasa daerah? Walaupun yes or no ya, bahasa daerah juga kita tahu karena kita harus bermisi kan di tempat-tempat di pelosok ya, setidak-tidaknya 1-2 kata seperti panggawan itu sudah cukup. Oke, terima kasih. Yang ketiga itu masa novisiat, di mana dalam tahap ini para postulan itu mereka dipersiapkan untuk menuju masa novisiat, dan itu sebelum mereka masuk ke masa novisiat juga mereka menulis surat lamaran dan itu dikirim ke suster pimpinan. Surat lamaran mereka itu dilihat, dibahas bersama, dan apakah memiliki semacam diterima untuk menjadi seorang nofis atau tidak. Dan dalam masa novisiat itu mereka banyak belajar tentang mereka mulai belajar tentang kitab suci, terus tulisan-tulisan ibu pendiri, dan juga spiritualitas Karmel, dan itu masih banyak hal yang mereka belajar. Dan untuk masa novisiat itu ada tahun kanonik, tahun pertama, dan juga tahun kedua. Setelah tahun kedua, mereka menulis lamaran untuk menuju ke tahap berikut, yaitu tahap juniorate. Dan itu mereka di tahap ini mereka akan menjadi bagian dari kongregasi, yaitu mereka menerima kaul pertama atau mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan mereka dengan menerima busana biara, busana kongregasi, yaitu tudung, mantol, jubah, dan sebagainya. Konstitusi itu mereka sudah bagian dari kongregasi. Dan yang berikut tahap terakhir itu tahap berkelanjutan. Jadi itu formasi bukan saja berakhir di tahap junior, tapi setelah junior kaul kekal. Kaul kekal, dan itu dalam bahasa Inggris itu ongoing formation, berarti itu berkelanjutan sampai meninggal. Kami ada jam untuk bersihkan kebun itu. Kalau untuk kami di sini, untuk karyawannya tidak ada. Biasanya minta bantuan dari bapak tetangga sebelah. Jadi dia mungkin potong yang pohon-pohon yang tinggi, yang besar, yang tidak bisa kami jangkau. Terus untuk rumput, itu kami sendiri yang bersihkan. Pembagian kerja harian itu setiap suster tuh dapat posnya masing-masing. Misalkan di koridor, di kapela, di parlor, di ruang makan. Parlor, ruang tamu, minta maaf, di ruang tamu, di aula, di kapela, itu sudah ada pembagian masing-masing. Kenapa tidak pakai mesin? Kenapa tidak cuci pakai mesin? Kan lebih cepat. Ada tidak suster yang sudah dibagi begitu tapi
Dia tidak mau kerja atau dia merasa, saya tidak cocok kerja di koridor, saya lebih cocok di dapur. Ada atau tidak? Kalau untuk itu tuh tugas yang sudah dibagikan tuh yang pastinya semua suster ataupun calon kerja sesuai posnya masing-masing, kecuali mungkin dia ada jadwal keluar, itu pun nanti diminta ganti atau hari sebelum itu dia sudah bersihkan memang sebelum dia pergi. Berarti tidak ada proses-proses ya? Tidak ada. Beata Maria Teresa Skrilli meninggal tanggal 14 November 1889. 14 November itu adalah hari raya orang-orang kudus, Ordo Karmel. Keluarga besar kongregasi suster-suster Karmelit kemudian memutuskan untuk merayakan hari wafatnya Beata Maria Teresa Skrilli ini pada tanggal 13 November setiap tahun. Bagi saya, Beata Maria Teresa Skrilli adalah teladan iman, harapan, dan kasih. Harapan yang ia miliki mampu mengarahkan imannya ke masa depan dan menantangnya untuk berani berjuang menghadapi tantangan dan persoalan. Bagi saya, Beata Maria Teresa Skrilli adalah salah satu orang kudus Karmel yang patut diteladani sikap imannya dalam mengasihi sesama, dalam semangat salib, yaitu semangat menderita. Bagi saya, siapa itu Beata Maria Teresa Skrilli? Dia adalah sosok wanita yang pantang menyerang, wanita tangguh. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau melihat dari sejarahnya Beata Maria Teresa Skrilli, sejak dalam rahim dia sudah mengalami penolakan dari ibu kandungnya sendiri. Dan dalam perjalanan sejarah berdirinya kongregasi, itu juga banyak sekali jatuh bangunnya, perjuangan dia. Saya bersyukur kepada Tuhan atas rahmat panggilan bertumbuh di tempat ini. Kami para suster merayakan 200 tahun kelahiran ibu pendiri kami tanggal 18 Mei 2025. Kami sangat berharapkan dukungan dan doa.